kali ini membicarakan soal cleansing atau pembersihan wajah. Ini adalah bagian dari basic skincare routine. Disclaimer dulu ya, saya bukan dermatologis, semua informasi ini berdasarkan pengalaman dan setiap kulit itu unik dan semua masalah serius dan pengobatannya serius harus dikonsultasikan dengan ahli kulit, dokter kulit kamu ya. Oke. Cleansing as part of basic skincare routine. Cleansing itu adalah hal paling merusak yang kita lakukan pada kulit setiap hari. Tapi perlu, karena untuk menghilangkan semua kotoran, riasan, minyak, tabir surya yang menumpuk di kulit. Nah, zat pengotor wajah itu yang ada di wajah kita itu nggak akan bersih hanya dengan air. Makanya, dalam pembersih itu biasanya mengandung surfaktan, bahan kimia ajaib yang bisa membantu kotoran larut dalam air dan tersapu. Ya, surfaktan ini adalah bahan utama dalam hampir semua pembersih, facial foam, sabun, body wash, cleansing balm, cleansing oil, micellar water, dan lain-lain. Nah, pilih cleanser atau pembersih yang aman dan cocok dengan kulit. Aman itu maksudnya apa? Salah satu kategori aman adalah tidak mengandung sabun. Sabun itu kan hasil reaksi basa kuat dengan minyak, misalnya sodium hidroksida NaOH ditambah dengan minyak ya. Nah, hal ini yang membuat sabun itu bersifat basa, pH-nya di atas 7, sementara pH kulit itu 4-6. Ciri-ciri sabun, kalau kamu lihat kemasan pembersihnya, lihat di situ contohnya ada sodium bla 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 bla, ada 8, misalnya sodium laurate, sodium cocoate, sodium tallowate. Nah, itu ciri-ciri mengandung sabun. Nah, kategori aman juga itu dalam artian dia mengandung surfaktan yang lembut. Kalau kita menggunakan surfaktan yang harsh, yang sangat berat dan iritatif, itu akan mengganggu skin barrier. Dan ketika struktur lapisan paling atas kulit atau stratum corneum itu terganggu, kulitnya kering, gatal, bersisik, merah, iritasi. Gara-gara itu jadi timbul jerawat, kulitnya kasar, cepat keriput, dan lain-lain. Nah, surfaktan yang harus dihindari adalah SLS atau kepanjangannya sodium lauryl sulfate. Ya, ini bedakan dengan temannya, saudaranya ya, yang ada di bawah nanti. Nah, sebagian orang bilang nggak masalah pakai SLS asal nggak banyak dan waktu kontak di kulit cuma singkat aja. Tapi kita cari aman aja. SLS itu saking bersihnya seluruh hal-hal yang baik di kulit itu dibuang juga semuanya, jadi kulit jadi kering. Nah, surfaktan yang lembut ini saudaranya SLS. Yang pertama adalah sodium laureth sulfate. Itu beda ya, SLES. Kalau tadi SLS, ya, ini bagus juga atau sering dikombinasikan dengan cocoamidopropyl betaine, CAPB. Kalau kamu lihat di kemasannya, lihat aja nanti. Ya, yang lembut juga adalah sodium cocoyl isethionate. Kemudian alkyl sulfosuccinates. Jadi kalau kamu lihat ada bla 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 succinate, nah itu berarti termasuk yang lembut. Ujungnya itu ada succinate ya. Atau alkyl sarcosinates dan lain-lain. Nah, ketika memilih produk, kita nggak perlu juga produk yang menawarkan banyak sekali bahan-bahan aktif yang wow, ada ini, ada ini, ada ini. Kenapa? Karena pembersihan wajah itu terjadi dalam waktu singkat. Jadi bahan aktifnya juga nggak terlalu berpengaruh. Maksudnya nggak terlalu menyerap ke dalam kulit. Ya, misalnya ada yang bilang cleansernya akan memutihkan. Nggak segitunya juga, gitu. Yang penting membersihkan dan melembabkan. Tapi memilih cleanser yang mild atau gentle itu perlu karena kita nggak mau skin barrier itu rusak. Ya, dalam cleanser kadang-kadang ditambahkan bahan aktif untuk melembabkan sebagai kompensasi atau untuk menutupi kehilangan komponen skin barrier. Ya, itu boleh dipertimbangkan kalau ada bahan aktif yang melembabkan. Kemudian cleanser itu juga harus cocok. Ya, pengertian cocok itu adalah kalau dia tidak menimbulkan reaksi negatif di kulit.
Atau cocok itu juga bisa dibilang nggak merasa ketarik atau kencang yang berlebihan setelah cuci muka. Ya. Dan cuci wajah itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Nah, kita masuk ke bagian double cleansing. Double cleansing itu artinya 2 kali pembersihan wajah, 2 tahap, ya. Yang pertama kita menggunakan first cleanser. First cleanser itu adalah pembersih wajah yang punya bentuk misalnya cleansing oil, cleansing balm, micellar water dan lain-lain. Ya, dia membersihkan tahap pertama. Nah, biasanya ini untuk menghilangkan make up atau menghilangkan minyak. Kemudian biasanya digunakan hanya malam hari karena kalau pagi kulit kita nggak sebegitu kotornya. Kemudian biasanya first cleanser ini diikuti dengan membasuh pakai air, ya. Setelah dibasuh pakai air, kemudian digunakan second cleanser atau pembersih kedua. Nah, second cleanser itu bentuknya biasanya facial wash atau facial foam dan lain-lain, ya. Banyak bentuknya, ada foaming facial wash, ada gel cleanser, bla bla bla. Nah, ini adalah untuk menghilangkan kotoran secara umum. Dia ini lebih larut air second cleanser ini. Dan bisa membersihkan minyak juga, ya. Kadang kita hanya cukup cleanser jenis ini aja, apalagi misalnya kita nggak pakai makeup berat. Ya, makeup berat itu misalnya kita pakai yang waterproof, itu buat yang cewek-cewek ke kondangan misalnya. Pakai waterproof di mata lah, di mana. Jadi itu mungkin perlu first cleanser atau malah kadang-kadang nggak perlu, ya. Nah, kebanyakan cleanser itu bisa menghilangkan sunscreen. Jadi kalau hanya pakai pelembab, sunscreen, pakai second cleanser aja, nggak mesti first cleanser juga oke. Nah, biasanya second cleanser ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, dia nggak perlu first cleanser, ya. Kalau first cleanser biasanya butuh second cleanser, tapi kalau kamu hanya punya second cleanser, ya udah, itu kadang-kadang cukup kalau udah cukup bersih, ya, udah cukup membersihkan. Jadi kesimpulannya, double cleansing itu bukan suatu keharusan, ya. Kalau cleanser yang kita miliki udah membersihkan, maka cukup itu aja. Nah, 60 seconds rule itulah aturan 60 detik. Nah, ini maksudnya adalah kita mencuci wajah dalam 60 detik. Buat apa 60 detik? Kita memastikan bersih, dipijat lembut seluruh wajah dan bagian-bagian yang sering terlupakan. Misalnya di bawah rahang, garis rambut, hidung, ya itu sering terlupakan. Jadi kalau 60 detik semuanya itu cukup waktunya untuk mencuci seluruh wajah dengan bersih. Kenapa nggak boleh lebih juga dari 60 detik? Supaya skin barrier nggak terganggu. Semakin lama surfaktan itu di kulit, itu semakin mengganggu komponen-komponen skin barrier kita. Jadi 60 seconds, nggak lebih dan nggak kurang. Selanjutnya kita masuk ke cara membersihkan. Ini kalau pakai second cleanser. Kalau first cleanser ya, kalau cleansing oil ya hanya dibalurkan minyaknya, dipijit-pijit, kemudian dibasuh dengan air. Cleansing balm gitu juga. Micellar water biasanya dengan kapas. Nah, tapi ini kita fokus ke yang second cleansernya. Ya, pertama sekali kita harus bersihkan tangan dengan sabun. Ingat, ini tangan kita, jangan tangan orang, karena nggak ngaruh. Kecuali tangan orang itu yang mencuci wajah kamu. Kemudian, kalau berbentuk krim atau gel, cleanser itu dibusakan dulu di tangan, di telapak, baru disapukan ke wajah. Usapnya halus, ya, jangan kasar-kasar. Gerakannya melingkar ke seluruh wajah. Perhatikan bagian-bagian yang sering terlupa. Kemudian, kalau udah 60 detik atau 1 menit, bilas dengan air sampai bersih. Jangan ada yang ketinggalan. Keringkan dengan handuk wajah yang bersih atau dengan tisu wajah. Oke. Kesalahan dalam cleansing. Nah, ini yang umum terjadi ketika orang membersihkan wajah. Yang pertama, mencuci wajah terlalu singkat atau malah terlalu lama gitu. Terlalu singkat misalnya ya asal aja langsung cuci pakai air selesai, atau terlalu lama. Ya. Lebih dari 60 detik itu sudah termasuk terlalu lama.
Kemudian menggunakan air terlalu hangat atau terlalu panas, ya. Buat kopi aja kalau pakai air panas, nggak usah pakai buat wajah. Nah, ini boleh juga disesuaikan dengan petunjuk penggunaan pada kemasan. Misalnya kalau dibilang setelah ini usapkan ke wajah, busakan, bilas dengan air hangat. Nah, ikuti aja. Tapi ingat, air hangatnya ya yang bisa ditoleransi sama kulit. Jangan terlalu tinggi suhunya. Kemudian kesalahan juga kalau kita menggosok terlalu keras atau terlalu lembut. Terlalu lembut nggak ngaruh, ya, terlalu lembut. Terlalu keras atau menggunakan sikat kamar mandi misalnya, aduh, jangan ya. Kemudian kesalahan juga kalau kita nggak cuci tangan, walaupun kita ngerasa bersih-bersih aja tadi, tapi paling baik memang cuci tangan dulu dengan sabun mandi misalnya, baru masuk ke tahap mencuci wajah. Selanjutnya, kesalahan juga kalau kita mengeringkan dengan handuk mandi, ya, jorok. Biasanya itu satu handuk mandi itu kan dipakai beberapa hari, 1 minggu misalnya kan. Itu kan sudah ada kotoran di handuk tersebut. Jadi, kalau mengeringkan wajah itu dengan handuk wajah khusus yang kering, atau tisu wajah, atau biarkan mengering sendiri. Ya, biasanya orang kalau mau skincarean, habis membersihkan wajah, masih setengah basah, dilanjutkan ke tahap skincare selanjutnya. Jadi nggak ditunggu sampai kering banget gitu ya. Nah, kesalahan lainnya juga ketika menggunakan handuk untuk mengeringkan wajah itu digosok. Itu jangan, itu harus ditekan-tekan dengan lembut saja ya. Kesalahan juga kalau kita membusahkan cleanser langsung di wajah. Misalnya nih kalau ada tubnya, kita taruh di telapak tangan kan, ini langsung ditaruh ke wajah, itu salah. Harus dibusahkan dulu di telapak tangan. Nah, terlalu sering mencuci wajah juga kesalahan, karena ini merusak komponen alami kulit. Nah, terakhir ini kalau pakai cleanser orang tanpa izin juga kesalahan, ya. Ntar timbul azab. Nah, ini rekomendasi first cleanser. Ini hanya contoh aja. Hada Labo Gokujun Ultimate Moisturizing Cleansing Oil. Ini cocoknya untuk dry atau normal skin. Harganya murah. Dan setelah kamu bersihin pakai cleansing oil itu seluruh wajah, ketika dibilas dengan air dia akan terjadi emulsi, ya, menjadi seperti putih susu. Kemudian ketika kamu bilas semuanya itu tidak berminyak sekali, ya, tapi masih cukup lembab. Kemudian kalau rekomendasi second cleanser ada Pyunkang Yul Facial Foam, ya, untuk semua jenis kulit. Kalau mau tahu rekomendasi yang lain, bisa dicek video sebelumnya tentang basic skincare level 1. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan share. Thanks for watching.